Ada coronya mas? Kecoa. Nah, kecoanya sudah mati mas tapi. Oh mata. Ini mungkin pernah Nah itu bisa mayu. bukan ini tadi kesenggol lo lagi. Itu nanti mau. Baunya tapi tikus mas. Oke, sekarang kita kedatangan mobil yang udah lama sekali nggak pernah megang. Dulu sering. Ini kita sekarang kedatangan mobil Velfire, adiknya Alphard. Jadi hari ini sudah dicek, nanti akan langsung kita kerjakan. Nah ini beliau masih keluar ke ATM. Nah ini mobilnya kita cek, selesai dicek langsung dikerjakan. Proyek kali ini Velfire salon total atau full detailing. Oke, langsung ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Velfire. Kali ini mobil ini datang dengan keadaan yang bagian sela-selanya banyak sekali kerak-kerak, serta bodinya juga sedikit terlihat kusam. Untuk mobil Velfire seperti ini, mobil mewah, pastinya sudah dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Namun karena pemakaian juga, jadi pada bagian kaca dan bodi banyak sekali jamur-jamur yang menempel. Mobil ini nantinya akan kita salon total, jadi akan kita kerjakan seluruh bagian kolong, bodi, kaca, mesin, dan juga seluruh bagian interiornya. Nanti akan kita bongkar.
Langsung saja setelah kita cek seluruh bagian interior dan eksterior, sekarang kita bongkar interior mobil ini. Untuk bagian interior yang kita bongkar mulai dari karpet dasar, jok, dan juga trim-trimnya. Untuk pembongkaran Toyota Velfire seperti ini kita harus sangat hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali trim-trim dan pengkabelan maupun kelistrikan sensor-sensor yang ada di bagian lantai dasar dan interior mobil. Apalagi pada bagian jok, karena pada bagian jok juga terdapat TV di belakang headrestnya, jadi harus hati-hati untuk melepasnya. Untuk bagian dalam interior mobil Velfire ini tidak terlalu parah kondisinya, masih tergolong cukup bersih. Namun pada karpet memang sudah agak kotor dan waktunya untuk dicuci. Setelah kita bongkar karpet dasarnya, terlihat banyak sekali kotoran dan juga pasir-pasir noda maupun sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar ini tidak segera dibersihkan bisa mengundang serangga dan juga menimbulkan bau apek, serta lama-kelamaan jika dibiarkan bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya pengeroposan. Ada coronya, Mas? Kecoa. Nah, kecoanya sudah mati, Mas, tadi. Oh, mata. Ini mungkin pernah Nah, itu bisa mayu. Bukan, ini tadi kesenggol lo lagi. Itu nanti mau. Iya. Baunya tapi tikus, Mas, di depan. Oh, di depan. Nanti coba diperiksa. Siapa tahu batu hangat. Siapa tahu ada apa-apanya diperiksa dulu. Oke. Next, sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita setting dulu ke hidrolis, kemudian kita bongkar keempat rodanya. Proses pembongkaran rodanya pun juga tidak sembarangan, jadi akan kita urutkan nantinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi akan kita kembalikan roda-roda ini seperti semula. Nah, setelah kita bongkar, terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Kotoran dan juga kerak-kerak ini selain bisa membuat penampilan kurang perfect karena terlihat kotor bagian kolongnya, kotoran yang ada di lantai dasar maupun di bawah bodi mobil bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi juga jika belum dilapisi oleh anti karat. Jadi perlu bagi kita untuk menjaga kebersihan dan juga merawat bagian kolong dan kaki-kaki mobil, karena bagian kolong merupakan bagian yang menopang dari berjalannya suatu kendaraan. Jadi bagian bawah ini cukup penting. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan. Yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda serta pasir yang menempel di bawah kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita semprot menggunakan tekanan tinggi, nantinya akan kita lanjutkan menggunakan degreaser. Kita detailing lagi lebih dalam
untuk menghilangkan kotoran yang menempel di setiap sela-sela pada kolong kaki-kaki mobil. Dan sekarang selesai kita semprot menggunakan tekanan tinggi, waktunya kita undercarriage detailing menggunakan cairan degreaser untuk mengekstrak dan juga menghancurkan kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Pembersihan ini kita menggunakan media kuas agar dapat menjangkau sisi-sisi yang sangat sempit pada bagian kaki-kaki mobil. Pengerjaan ini pun juga harus dilakukan dengan detail dan teliti karena banyak sekali bagian-bagian yang sempit dan harus lebih diperhatikan. Untuk degreasernya kita biasanya menggunakan produk dari Meguiar Engine Degreaser. Selain dia bisa juga untuk membersihkan ruang mesin, dia juga bisa membersihkan kerak-kerak yang membandel di bagian kolong bawah kaki-kaki mobil. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk membersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini 100% aman dan berkualitas. Tidak akan menimbulkan kerusakan selama pemakaiannya benar dan sesuai dengan aturan. Ketutupan. Setelah kita bersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini, dan seperti inilah hasilnya. Kolong yang tadinya terlihat kotor sekali sekarang sudah jauh lebih bersih, kinclong, dan seperti baru lagi.
Lanjut, sekarang kita beralih ke proses pembersihan velg. Untuk velg mobil ini pun juga kita bersihkan bagian luar dan dalamnya, karena pada bagian velg ini biasanya banyak sekali kerak-kerak serta noda aspal atau noda bintik-bintik hitam akibat di jalanan. Dan untuk pembersihannya pun juga kita sama menggunakan high pressure cleaner. Setelah itu kita lanjutkan dengan degreaser. Pada pembersihan velg ini juga harus kita lakukan tidak hanya sekali namun berkali-kali, karena biasanya kotoran-kotoran yang ada di velg ini cukup bandel. Setelah kita bersihkan sudah mulai terlihat bagian velgnya mulai kinclong. Setelah kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Velg yang tadinya kotor sekarang sudah jauh lebih kinclong lagi seperti baru, siap untuk dipasang. Ketika dipoles, dan sekarang lanjut ke proses. Next, lanjut ke proses
pembersihan karpet dasar. Untuk karpet dasar yang sudah kita bongkar ini, kita cuci bersih menggunakan high pressure cleaner terlebih dahulu untuk mengekstrak kotoran dan juga noda-noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk mengangkat noda hingga ke bagian yang terdalam. Setelah selesai, kita semprot menggunakan high pressure cleaner hingga benar-benar bersih. Lanjut ke proses shampoo, setelah itu pengeringan hingga benar-benar kering. Jika karpet dasar mobil ini tidak dikeringkan hingga benar-benar kering, maka akan timbul bau lagi saat dipasang. Setelah karpet dasarnya kita cuci menggunakan high pressure cleaner, setelah kering kita bersihkan ulang menggunakan tornador untuk mengangkat kotoran atau debu-debu yang biasanya masih tersisa. Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil Velfire ini dia memiliki beberapa bahan yang berbeda. Bagian yang tengah dia bludru seperti Alcantara, dan yang pinggir dia campuran antara kulit dan kulit sintetis. Jadi pembersihan ini biasanya kita menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar, Spon Magic dan juga Tornador. Karena bagian tengahnya ini jika disikat maupun menggunakan bahan lain bisa jadi malah bludru bulu-bulunya. Apa itu bulu-bulu? Lepas semua bulu-bulunya. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil Velfire ini dia cukup bersih, jadi kita bersihkan saja menggunakan tornador agar aman dan juga bersihnya maksimal. Tornador ini sangat aman untuk plafon, dia tidak akan menimbulkan luka maupun kerusakan pada plafon mobil, karena plafon mobil biasanya sangat rawan untuk dibersihkan. Kemudian sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim dan dashboard mobil. Untuk trim dan dashboard kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar juga. Setelah itu kita Spon Magic dan kita uap panas untuk mengangkat kotoran yang ada di sela-sela yang tidak terjangkau serta membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di trim-trim mobil. Jadi kita sterilkan seluruh bagian interior mobil ini. Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk pembersihan lantai dasar juga sama, prosesnya menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner. Namun pembersihan pada lantai dasar Velfire seperti ini atau maupun Alphard, prosesnya juga harus lebih hati-hati lagi karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan dan juga sensor-sensor yang cukup rumit di bagian lantai dasar. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini bisa menimbulkan bau apek ketika mobil dijemur di bawah terik sinar matahari. Selain itu, dia juga dapat mengundang serangga, apalagi tadi kita sudah menemukan satu ekor kecoa juga, namun kecil. Setelah kita cari-cari, ternyata tidak ada induknya. Sepertinya dia yang terakhir hidup di Velfire ini.
Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior mobil, sekarang waktunya kita pasang kembali seperti semula. Untuk pemasangannya pun juga harus sangat hati-hati dan juga teliti, agar tidak menimbulkan bunyi-bunyian saat dikendarai dan juga tidak ada perbedaan dari yang sudah kita bongkar dengan yang belum. Jadi akan kembali lagi seperti sedia kala, namun kali ini jauh lebih bersih. Setelah kita pasang seluruh bagian interiornya, nanti akan kita cek terlebih dahulu apakah fungsi-fungsinya sudah berjalan lagi dengan normal. Dan lanjut, sekarang kita berpindah ke proses step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga jamur dan baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil. Untuk proses compounding ini biasanya kita lakukan berkali-kali sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing mobil. Untuk karakter cat Velfire ini cukup bagus karena dia memiliki cat yang premium, jadi catnya lumayan keras. Untuk proses pemolesan ini biasanya kita lakukan, untuk proses step pertama compounding ini biasanya kita menggunakan dua mesin poles. Yang pertama rotary dan yang kedua dual action, untuk memaksimalkan hasil dan memunculkan warna serta menghilangkan baratan-baratan halus jamur yang ada pada cat bodi mobil. Dan next, sekarang naik ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga mengkoreksi hasil step pertamanya, jadi menghilangkan cacat mineral maupun baratan halus yang biasanya masih tersisa. Selain itu, step kedua ini juga bisa meningkatkan tampilan gloss atau kinclongnya pada cat bodi mobil, sehingga makin kinclong dan glossinya makin naik lagi.
Dan next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan residu ataupun hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Terlihat banyak sekali debu-debu yang menempel pada seluruh bagian bodi mobil. Setelah kita bersihkan dan kita cuci bersih, nantinya bisa kita koreksi apakah hasil pemolesan dan pembersihan sudah maksimal atau belum. Jika belum, maka akan kita ulang lagi. Setelah selesai kita dekontaminasi, sekarang lanjut ke proses finishing atau proteksi. Untuk bodi mobil kita proteksi menggunakan nanoceramic SCPR. Nanoceramic SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil, sehingga tampilan cat bodi mobil terlihat wet look ataupun basah. Dan dia bisa bertahan 3-6 bulan lamanya. Kemudian untuk kaca juga akan kita proteksi menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik juga, sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu, karena efek hidrofobiknya, dia bisa meningkatkan visibilitas saat berkendara di musim hujan, pada saat hujan maupun malam hari, serta lebih mudah juga untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Glass coating ini bisa bertahan sekitar 1 bulanan. Setelah melewati proses yang sangat panjang, dan seperti inilah hasil finishnya.
Interior dan eksterior yang tadinya banyak kerak-kerak dan kotor sekarang sudah jauh lebih bersih, kinclong, dan seperti baru lagi. Makin mewah dan makin nyaman untuk dikendarai.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Velfire ini yang sudah datang dan mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komen-komen juga di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Semoga kalian sehat di sana dan diberikan rezeki yang berlimpah.